Maaf bang. Ya, ya, ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak kuat. Oke, oke. Coba diulas dikit apa yang bikin sedihnya tuh. Yang bikin sedihnya Abah itu karena dari emang dia benar-benar keluarga tidak mampu, terus broken home, terus akhirnya jadi juara kelas atau juara lukis atau gimana Bah? Tuh nggak kuat ya. Ade Ahmad Fauzan atau yang akrab disapa Abah Fauzan merupakan salah satu pelukis asal Sukabumi, Jawa Barat dan kini tinggal dan menetap di daerah Situsayur, Desa Kertamulya, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Aliran lukis yang ia tekuni adalah lukisan pensil hitam putih. Menurutnya melukis hitam putih merujuk pada makna kehidupan yang selalu berpasangan. Ada hitam, ada putih, baik dan buruk, siang atau malam. Namun Kang Fauzan tidak hanya melukis hitam putih, karena secara basic ia juga suka melukis warna. Menurutnya kenapa ia memilih lukisan pensil, agar ketika ada ide ingin menuangkan karya, ia tidak bergantung harus ada cat lukis dan sebagainya. Dan kini Kang Fauzan mengabdikan dirinya menjadi guru kesenian di SMP Taruna Sakti yang masih satu daerah dengan tempatnya tinggal, yang mayoritas muridnya anak orang tidak mampu, bahkan ada yang tidak bisa berangkat sekolah karena baju seragamnya dicuci atau karena mengasuh adik-adiknya karena orang tuanya bekerja. Ini kesederhanaan. Kesederhanaan. Sebenarnya lukisnya saya nggak terfokus ke pensil aja. Kadang sesuai pesanan, kadang sesuai mood, kadang sesuai ada bahannya pensil, ada bahannya cat, misalnya cat bekas rumah atau luka apa aja siapa apa yang ada bisa digunakan. ini berdampak buat kehidupannya sih dari hasil seperti ini tuh. Sebenarnya berdampak juga. Oke. Soalnya manusia Ya. diciptakan untuk ikhtiar. Oke. Ikhtiar itu apa aja boleh. Boleh. Ya. Boleh. Rezeki di tangan Ya. yang di atas. Nah, kan kebanyakan orang nih banyak menganggap atau memandang bahwa seorang pekerja seni lah, baik itu lukis atau tari atau apapun bentuknya, itu menganggap sebelah mata gitu, tidak menghasilkan uang. Nah, untuk meyakinkan pihak-pihak terdekat gitu bahwa saya yakin gitu, Kang Fauzan yakin ke di sini gitu, ini adalah passionnya Kang Fauzan gitu. Sebenarnya seni itu bukan untuk mencari uang. Oke. Sebenarnya seni itu dari hati, kepuasan sebenarnya. Jadi kalau toh ada uang dari hasil seni itu bonus. Kalau nggak salah Kang Fauzan itu hari ini jadi guru ya? Iya, insya Allah. Loh, kok insya Allah? Saya terjun ke guru tuh sebenarnya bukan niat nyari ibadah. Oke. Dan di dalam hidup tuh ada lika-liku kehidupan ya. Kadang kita ada naik, Ya. turun. Alhamdulillah pada waktu itu saya lagi turun. Kondisi Drop lah gitu ya. drop. Datang tawaran. Enggak, belum. Oh belum. Lukis masih. Oke. Terus ada saudara yang nawarin,
Oke. Mau nggak ngebantu? Bahasanya ngebantu. Iya. Ngebantu untuk ngajar. Iya. Saya sok aja. Terus dia yang jelasin. Saya mah sekolah saya mah keadaannya gini. Yang sekolahnya juga kelas menengah ke bawah. Di mana itu? Itu di Padalarang di situ Salir. Situ Salir. Itu kebanyakan muridnya itu broken home semua. Oh. Emang khusus sekolahnya untuk anak-anak Saya broken home? merasa tertantang. Iya, itu sekolahnya emang khusus untuk anak-anak broken home atau Bukan emang? khusus, bukan. Tapi emang kebetulan Di tempat desa itu broken home. warganya Oh. kadang nggak punya bapak, Oke. dan ada lengkap suaminya. Oh. Jadi Hampir semua. hampir semua. Jadi Kang Paujan itu merasa tertantang untuk ngebentuk. Berarti Niat, itu bener-bener khusus niat ibadah. oh ya. Nah, itu sudah berapa lama proses Kang Paujan jadi tenaga pengajar di sana? Insya Allah 7 tahun 8 tahun. 7 tahun 8 tahun, lumayan ya. Alhamdulillah diterima ada aja. Kan niat saya dari rumah gitu ya, Ya. dari nafkah Itu keluarga. sekolahnya SMP atau SMA? SMP SMP apa tuh? SMP Taruna Sakti. SMP Taruna Sakti. Nah, berarti selama 7 tahun itu suka dukanya ngajarin anak-anak broken home itu apa nih yang paling indah? Paling indah cerita Nggak masalah. suka sedih. Nggak apa-apa. Ini keluarkan aja kemerdekaan Abah berceritanya, keluarkan aja gitu. Itu benar-benar sedih. Aduh. Maaf bang. Ya. Nggak apa-apa. Nggak kuat. Oke. Coba diulas dikit apa yang bikin sedihnya tuh? Yang bikin sedihnya Abah itu karena dari emang dia benar-benar keluarga tidak mampu, terus broken home, terus akhirnya jadi juara kelas atau juara lukis atau gimana Bah? Tuh nggak kuat. Di mana momentumnya ketika Kang Paujan ngeiniin lukisan Pas ada siswa yang benar-benar tertarik pengen, Pak, gimana saya pengen belajar menggambar, pengen belajar kerajinan, utamanya kerajinan apa, bikin kreasi kerajinan tangan, kerajinan daur ulang. Karena saya melihat prospek siswanya dari kalangan, kadang jajan pun nggak ada anak-anak. Kadang praktek juga ke eskul, apalagi sedihnya pas eskul. Iya. Pak eskul gambar ini Mas, eskul di luar jam sekolah udah jam 12, perut manusia kan lapar sebenarnya. Ya gak jajan. Dan saya kalau ada Riki yuk jajan bareng. Kondisinya gitu. Itu hampir seluruh siswa. Enggak seluruh sih, enggak seluruh, yang punya tuh 1-2, Oke. rata-rata enggak punya. Ya. Kadang dulu sekarang mah udah
ada yang pakai sepatu. Sekarang mah 1-2 paling. Kenapa nggak pakai sepatu? Kenapa nggak pakai seragam? Bajunya dicuci. Karena punya satu-satu. Saya mau Ironis, ya. marah ke. Lihat di rumahnya emang satu-satunya. Sepatu hujan karena hujan. Karena kondisinya sekolah dekat sawah. Hujan belok pun sobat. Pas besoknya nggak pakai sepatu. Gurunya boro-boro marah. Wah sedih lah ya. Sedih yang ada. Iya. Jadi dengan semangatnya siswa itulah yang membuat Kang Fauzan jadi Ya dengan kondisi yang apa adanya, tapi semangat belajarnya benar. Walaupun dia gak jajan, kenapa? Tapi semangat. Wah eskul, walaupun dia gak, saya ngeliat gak jajan-jajan acan. iya. Terus semangat, ada satu orang, Pak eskul, yuk. Wah, yuk sholat dulu, sholat. Udah makan belum? Nah, guru ke murid malu. Iya. Murid ke guru kan? Kebalik punya. Ya kebalik Pak. Ada perasaan malu, sungkan. Ya saya beliin. Lu makan bareng. Jumlah muridnya Minim 20 kurang. Kelas berapa? Satu kelas 7. Misalnya dulu, sekarang alhamdulillah udah naik. Dulu mah ada kelas 7 dulu ngerasain. Saya kelas 7 18. Kelas 8 15. Kelas 9 9 orang. itu satu kelas. Iya. Itu pas Kang Fauzan masuk. Kalau sekarang Karena nggak lumayan sih, nambah sedikit 20. kelas 7 20, kelas 8 20, kelas 9 20. Itu kan yang dekat-dekat aja. Karena sekolah itu nggak ada bayaran ya. Oh nggak ada bayar SPP, uang bangunan segala macam. Hanya impak 2.000 juga kalau ada Per per orang per hari. tiap hari. Kan. Kalau nggak ada ya nggak maksud. Kalau dana BOS kan sekarang sekolah swasta ataupun negeri dapat dana BOS, dapat. Dana BOS tuh dihitungnya apa? Per siswa. Oke. Per siswa berapa? Tanyain per siswa berapa dana BOS. Kalau sekolah negeri ratusan, kayak berapa ratus. Kalau ini kali 30 gig enggak, 20 gig enggak. 30 orang. Sekelas bisa semuanya 50. Semua 7, 8, 9, 50. ya. Kali misalnya jumlah rupiah dana BOS itu berapa gitu ya. Kali gitu. Berarti untuk operasional sekolah juga Iya. Yang guru-gurunya Pak ikhlas. Semua. Interesting. Ya. Berarti itu yang membuat Abah tadi Kang Fauzan sedih terus karena ngelihat Bapaknya aneh. Kok ngajar karena ikhlas ridho lillah ta'ala. Kok ngajar segitu gaji sedikit kok bisa hidup. Karena yang di atas sebenarnya ya. di mah ada yang ngatur. Yang penting kita ikhtiar, kita niat ibadah, kita niat dari rumah melangkah tuh, cari nafkah. Padahal udah kelihatan nafkahnya nggak ada. Ya. Niat mah cari nafkah. Ya. Alhamdulillah rezeki mah ada aja. Nah, mungkin maaf Kang, itu apakah misalnya lukisannya Kang Fauzan
ada dibayar orang misalnya gede ada gitu ya. Ada tapi bisa dihitung, nggak tiap hari ada. Kadang nggak di lukisan, kadang di kerajinan. Dari kerajinan atau misalnya ada orderan dari kantor kecamatan misalnya bikin kerajinan Pernah. sampah, bak sampah gitu atau apa Pernah, gitu. tapi nggak sering. Nggak sering gitu ya. Tapi mungkin buat teman-teman, buat siswa itu sangat-sangat Iya. ini ya. Alhamdulillah yang lulusan SMP Purna Sakti ke negeri banyak yang terima. Ke negeri itu lewat jalur prestasi. Prestasi belajar. Masya Allah. Karena mungkin dari sedikit, ya gurunya enak Ya, kasih ya. materi. Jadi bisa ini ya fokus Kontrol. gitu ya, kontrol. Yang paling berkesan angkatan pas Kang Paujan masuk atau 2 tahun setelah masuk atau Kayaknya kesininya tuh kayak gimana ya? Kayak udah menjiwai gitu, kayak udah sehingga kayak anak sendiri. Kayak kalau dia sakit, saya ngerasa sakit kayak anak sendiri aja. oh, Kadang pernah kejadian pas ulangan, kadang saya hujan, saya harus ke rumahnya dulu. Ke rumah ada alasannya, ada yang satu punya ongkos, bajunya basah, masih basah, belum kering. Karena kemarinnya hujan. Tapi dia tetap semangat Kang. Dan saya sabar ke rumah. Ya, kondisi rumah kayak apa gitu ya, kayak Kapal pecah kayak gitu. serumah tapi barengan. Dan suaminya nggak ada. Anaknya banyak. Ibunya udah pergi kuliah nyuci. Ya, terus kan banyak adik-adiknya. Apa kamu kesiangan? Ibunya kerja, adiknya nggak ada yang. Nggak ada yang jaga. Nah itu, ya saya maksa ke sekolah. Saya kira manusia punya perasaan ya. Iya, iya, iya. Saya nggak punya anak. Gitu. Siswa apa maksudnya para alumni lah. Alumni kan berarti 7 tahun. Berarti kan kalau secara ini Udah ada yang udah lulus ada yang SMA. lulus SMA, ada yang udah ada yang kerja segala macam. Kebanyakan ada yang udah kuliah, ada yang bisa dihitung. Ke kuliah ke ini. Nah terus secara prestasi dan mereka ada nggak sih misalkan kayak ini dari si alumni itu ada yang sukses atau gimana? Menurut saya ada yang ke negeri, ya jadi SMA ke negeri. Terus ada yang berprestasi. Ada siswa yang udah ke SMA bisa bikin novel. Dia sekolah sambil bikin novel, dia udah berpenghasilan. Oh, novelnya udah dicetak gitu ya? Udah. Boleh tahu judul novelnya? Belum tahu. Kemarin celentingan ada novelnya, saya lupa ingat. Tahun ini maksudnya? Udah tahun kemarin. Tahun kemarin. Ya. Tapi belum beredar di pasaran novelnya. Oke. Cuman Punten tadi kata Kang Paujan sekolahnya itu kan pinggir sawah. Terus kalau siswanya jarang pakai sepatu karena hujan, becek, kotor. Nah, kondisi saat ini sekolahnya alhamdulillah sekarang mah, dulu mah bener-bener tanah. lantainya Sekarang udah di plester udah diplester. karena ada dana bos. Karena tiap dana bos tuh bener-bener dilokasikan untuk pembangunan. Kalau nggak gitu nggak bakal dibangun.
berarti setiap tahun dapat dana BOS itu alokasikan ke pembangunan. Oke, bukan untuk operasional sekolahnya itu sendiri. Kadang yang punya yayasannya untuk gaji guru, kadang dia berani jual tanah buat gaji guru. Serius Kang, Iya. jual tanah. Kalau misalnya si yang punya Ya, yayasan, jual tanah buat ngebangun. Sekarang alhamdulillah ada bangunan yang satu udah kayak kokoh. Karena dari bukan dari bantuan, uang pribadi penjual tanah. ada berapa ruangan Kang? Yang kemarin yang sekarang yang udah kokoh dua ruangan. Yang sudah kokoh. Berarti sisanya belum kokoh. Ya, sisanya Masih. masih yang dulu Tapi masih layak untuk belajar. dilayak-layak tuh. Nah kalau kondisi sesungguhnya gimana, Kang? Kondisi sesungguhnya secara keseluruhan tuh, selain yang 2 kokoh itu. Ya, ada yang mau di tempat itu karena dikosongin. Ada alhamdulillah ruangan yang satu dibagi 2 karena yang ini takut Roboh, takut roboh. Bener-bener melengkung gitu, udah gitu. Oh si pelapornya itu Iya, melengkung. terus tanahnya Iya. diinjek ke udah cek Sundana mengenyon. Tanahnya tuh, Iya. karena sawah. Karena mungkin dari pertamanya kurang ini kali karena tanah sawah itu. Untuk memadatkannya itu kurang ini mungkin awalnya. Atau ada juga sih Pak. Kadang ini di hujan bukan dari atas, banjir tuh dari rembesan bawah. Oh, berarti kalau gitu tanahnya rawa Kang. Dulu sawah. Sawah gitu ya. Di banjir itu bukan dari atas. Dari bawah rembes ya. Punten Kang, agak melenceng dikit. Itu misalnya pihak kecamatan atau pihak kabupaten tahu kondisi sekolah. Kayaknya mah. Karena ini lokasi sekolahnya jauh dari kota, jarang kelihatan petinggi mah. Jalur kendaraan angkot ya nggak ada. Karena sekolah itu jalan. Saya dari rumah ke sekolah jalan. Itu, nah ini dari rumah Pak Guru itu berapa kilo? 1 kilo 1 kilo. jalan lewat sawah. Itu kalau cuacanya lagi enak. Kalau Dulu waktu pertama ngajar hujan, sepatu nggak dipakai. Nyeker dulu. Nyeker, bahasa Sunda nama nyeker. nyeker. Wah, kalau nggak mau nyeker, berarti sepatunya dibungkus ke resek. Biar nanti pas sekolah kelihatan bersih. Hari ini masih ada seperti itu. Iya. Sekarang juga masih kayak gitu. Sekarang alhamdulillah karena pengorbanan dari Pak yayasannya, dia kondisi begitu dia jual tanah bangun blaster. Oh, nah Dulu kalau awalnya mah begitu kondisi hujan teh bener-bener redup. nah kalau akses jalan ke sekolah sekarang gimana? Karena mah bagus. Udah di ini plester juga. Alhamdulillah. Oh jadi sekarang udah nggak terlihat lah Hmm. pakai sepatu dikeresekan gitu. Sekarang mah udah nggak ada istilah cek sudah blok. Oh, Ya. Selama berdiri itu sudah menelurkan berapa lulusan? Udah 8 angkatan ya. Berapa angkatan? Udah 10 tahun berarti. 80 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Baru. oh jadi maksudnya apa Kang Fauzan kan 7 tahun. 7 tahun berarti
sebelumnya udah 2 tahun berdiri itu sekolah itu. 3 tahun lah, 2 tahun 3 tahun. Tahun berapa berdirinya tuh? 2013 2012. Oke. Nah terus ini Pak, Ada rencana pindah atau gimana, Kang, dari sekolah itu? Untuk ngajar sebenarnya tawaran tuh saya banyak dari negeri untuk ngajar. Ya, Saya bukan sombong, saya nolak. fokus ke Nah, Taruna Sakti. ya. Atau nggak misalnya punten bahasa ininya nyandung gitu, ngajar di ini Kalau guru-guru lain yang nggak kuat tuh pasti gitu. yang Banyak yang nggak kuat. Oh, saya butuh jago. Yang Iya. ada dapur mana? ya ya. Banyak yang gitu, banyak. Kalau Kang Paujan tetap di situ di Taruna Sakti. Dari pertama masuk sampai hari ini tetap di situ. Alhamdulillah enggak. nah tuh ini Kang, ada formula apa sih Kang Paujan tuh buat sekolah itu tuh? Formulanya pengennya mah bikin gebrakan, bikin apa, bikin kegiatan yang benar-benar misalnya ada eskul, tapi benar-benar usaha buat sudah tahu jangan jajan-jajan udah mulai kepikiran saya pengen eskul bikin apa biar pulang sekolah, udah pulang sekolah makan dulu apa, pulang lagi ke sekolah istilahnya main tapi kegiatan yang berguna, misalnya bikin kerajinan nanti dijual buat jajan. Yang menghasilkan. Karena harus ada modal itu juga kan, kayaknya bikin usaha tapi yang karyawannya anak sekolah. Oke. Oke, Kang. Pesan terakhir buat generasi muda di luar sana gitu. Untuk tetap menjalani satu profesi itu, ada pesan nggak buat mereka di sana, di luar sana gitu? Seniman Ya, buat seniman atau buat apa aja ya, siapa aja gitu. intinya mah harus konsisten aja, konsisten. Jangan terpengaruh ini, jangan terpengaruh materi, jangan takut nggak di rezekian. Oke. Pasti ada yang rezeki. Nggak mungkin ibadah karena Allah kelaparan, nggak ada di sana. Oke. Ada lagi, Kang? Saya ibadah karena Allah, gaji segitu, alhamdulillah masih hidup, masih bisa ngebiayain anak pesantren, alhamdulillah. Kalau istri Kang Paujan apa aktivitasnya apa? Ibu rumah saya. Di rumah tangga.